tatabbu rukhas ya artinya kita mencari-cari rukhsah atau keringanan dalam agama. Boleh nggak sih orang kaum muslimin itu mencari-cari hal-hal yang mudah dalam beragama, baik itu dalam ibadah mahdzah atau ghair mahdzah ya, baik dalam hablum minallah atau hablum minannas. Boleh nggak nih kita mencari-cari yang mudah gitu ya. Nah, dalam hal ini kata Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, paling tidak ada 8 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum tatabbu'ur rukhas ini. Boleh tidak gitu ya. Pendapat yang pertama boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan boleh ya. Karena memang tujuan agama ini kan agar bisa dijalani oleh setiap kaum muslimin dan itu memudahkan mereka seperti mana yang Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang sulit yang berat di dalam agama ini gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama madzhab Hambali dan Az-Zahiri ya. Jadi memilih bahwa dalam urusan tatabbu'ur rukhas kaum muslimin itu harus mencari yang paling ketat gitu ya, yang paling hati-hati ya, yang paling azimah. Jadi tidak boleh mencari yang paling rendah gitu ya, rukhsah yang paling ringan nggak boleh. Jadi kaum muslimin itu harus kalau dalam beragama itu mencari yang paling tinggi nilai dan hukumnya. Yang ketiga pendapatnya mengambil yang paling ringan. Nah, jadi akhaf ya, akhafu al-hukum gitu ya. Jadi mencari hukum atau mencari pilihan hukum yang paling ringan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ya, itu mengambil yang paling umum di kalangan ulama mujtahid ya, al-masyhur atau sesuatu yang al-mu'taraf bainal ulama ya. Jadi mengambil pendapat yang memang masyhur, populer dan diakui oleh banyak para ulama gitu ya. Kemudian pendapat yang kelima ya. Jadi ini mengambil pendapat yang pertama gitu ya. Nah, jadi karena dia ada rukhsah kan ada pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua, ada pendapat yang ketiga mungkin ya karena setiap hukum itu kan akan berubah sesuai dengan zaman dan kondisinya gitu ya. Nah, pendapat yang kelima dalam hal tatabbu'ur rukhas ini mengatakan bahwa pilihlah pendapat yang pertama pada persoalan tersebut gitu. Ya karena itu hukum asalnya. Adapun hukum yang kedua, hukum yang ketiga itu hukum cabang ya, yang dia berkembang berdasarkan kondisi yang berlaku gitu. Kemudian pendapat yang keenam dalam masalah tatabbu'ur rukhas ini adalah mengambil ya pendapat yang bersandar pada riwayat, bukan logika. Jadi dia mengutamakan hujjah itu berdasarkan riwayat gitu ya. Nah, jadi bukan logika, bukan akal gitu. Ini pendapat yang keenam. Pendapat yang ketujuh adalah dalam hal tatabbu'ur rukhas ya, itu boleh berijtihad memilih pendapat di antara khilaf gitu ya. Nah, jadi ini terutama yang memiliki perangkat untuk mentarjih gitu ya. Jadi dari segala pendapat yang ada, maka dalam rangka tatabbu'ur rukhas ya, kita boleh berijtihad memilih di antara pendapat-pendapat yang ada gitu. Nah, pendapat yang terakhir ya dalam masalah tatabbu'ur rukhas ini adalah mengambil pendapat yang paling ringan ya jika berkaitan dengan ibadah mahdzah ya, dengan hablum minallah, itu boleh mengambil yang paling ringan gitu ya. Nah, namun kalau sudah berkaitan dengan manusia ya, hablum minannas, maka ambil yang paling berat. Mengapa? Agar tidak ada hak orang lain ya, agar tidak ada kezaliman, kesewenang-wenangan ya, atau kemudian tindakan yang bermakna ya ketidakadilan terhadap orang lain gitu ya. Jadi kalau hablum minallah ambil yang paling ringan, tapi kalau hablum minannas ya itu ambil yang paling berat ya, agar kita bisa menjaga keadilan ya, kemudian tidak terjadinya kezaliman dan kesewenang-wenangan gitu. Baik. Nah, di antara 8 pendapat tadi kata Syekh Wahab Zuhaili ada 3 pendapat sebenarnya yang agak populer gitu ya dalam menyikapi tatabbu'ur rukhas ini gitu ya. Yang pertama dalam madzhab Hambali dan madzhab Maliki ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh kita itu mencari-cari yang mudah dalam hal agama ya. Kemudian tadi seperti kita katakan mayoritas ulama madzhab Syafi'i membolehkan ya. Jadi dalam hal tatabbu'ur itu membolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga,
muqallid ya itu wajib mengikuti yang paling rojih ya. Nah, jadi meskipun ada banyak rukhsah atau ada banyak pendapat pada satu persoalan, namun sejatinya ya, muqallid itu mencari yang paling rojih di antara pendapat-pendapat yang ada.